Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Formula E. Ini menarik untuk kita perbincangkan teman-teman. Kenapa begitu? Karena ini event internasional dan mendapatkan perhatian publik baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dari pengkritik Pak Anies Baswedan, dari para buzzer, ini menyoroti terkait Formula E, mencari celah kelemahan dari Formula E itu yang digarap oleh mereka. Tetapi kalau saya ini berpikir positif teman-teman, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa membawa nama harum Indonesia. Mestinya ini kita harus ikut berpartisipasi, memberikan opini-opini yang kita miliki, sehingga opini kita menjadi opini yang baik, yang mendukung gelaran Formula E. Karena ini sekali lagi ajang internasional yang bisa membawa nama harum Indonesia. Kenapa begitu teman-teman? Karena ini akan menjadi cerita bagi mereka yang melihat menonton Formula E, terutama dari luar negeri. Dan ini disorot oleh 170 negara meliput kegiatan Formula ini. Dan kalau ini sukses, tentunya akan membawa nama harum Indonesia. Kemudian yang berikutnya teman-teman yang kita soroti terkait Formula E ini mengenai jikalau terjadi hujan besok teman-teman. Nah ini mesti kita melihatnya begini. Namanya hujan itu adalah sebuah berkah yang mestinya kita syukuri. Kalaupun besok itu misalkan hujan, ya tidak masalah. Karena pihak Formula E itu sudah mengantisipasi bagaimana kalau hujan, maka dia akan melakukan mitigasi, akan menyelesaikan bagaimana acara tersebut tetap digelar walaupun ada hujan. Atau mungkin diundur atau dihentikan sebentar. Jadi banyak cara yang akan dilakukan oleh pihak Formula E agar kegiatan tersebut tetap bisa berjalan besok tanggal 4 Juni 2022. Dan yang menarik lagi teman-teman, Pak Anies sudah mengatakan tidak memerlukan pawang hujan, tidak memerlukan pawang-pawangan. Dia akan tetap berkomunikasi dengan BMKG yang mengurusi terkait cuaca. Karena cuaca itu urusan BMKG. Jadi Pak Anies tidak perlu pawang-pawangan atau pawang hujan atau dukun dan sebagainya. Karena Pak Anies berpikir rasional, namanya hujan itu adalah berkah. Yang kedua, kalau terjadi hujan, maka sudah ada antisipasi bagaimana menyelesaikan terkait kendala di lapangan kalaupun ada hujan. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, kalau kita melihat alasan dari Formula E, sudah banyak kegiatan itu dilakukan di luar negeri. Dan sudah biasa kegiatan itu dilakukan pada saat hujan. Jadi kalau hujan itu tidak ekstrim, maka Formula E tetap jalan. Nah, kemudian teman-teman yang juga mendapat sorotan publik mengenai sponsor. Kenapa di Formula E itu kok tidak ada sponsor dari badan usaha milik negara? Menterinya Pak Erick Thohir. Sementara itu teman-teman, kemarin pihak Sahroni selaku penyelenggara Formula E sudah menghubungi Pak Erick Thohir supaya memberikan sponsor kegiatan dari Formula ini. Tetapi sampai hari ini tidak ada jawaban dari Pak Erick Thohir. Bahkan ketika ditanya wartawan, Pak, kenapa kok tidak memberikan sponsor di Formula E? Pak Erick itu menjawab dengan no comment, tidak memberikan komen. Jadi ini seolah-olah sudah tertutup teman-teman, BUMN tidak akan memberikan sponsor di Formula E. Tetapi tidak ada masalah teman-teman, karena kalau kita melihat sponsor Formula E itu jauh lebih besar, lebih banyak, ada 30 sponsor di Formula E dibanding kalau kita melihat sponsor di Mandalika itu hanya 15-16 sponsor. Jadi 2 kali lipat sponsor yang ada di Formula E. Itu sponsor lokal, sponsor yang ada di Indonesia, tetapi ada sponsor global yang juga ada teman-teman. Nah, bagaimana Pak Anies menyikapi ini terkait Formula E kok tidak ada sponsor dari badan usaha milik negara? Karena kalau kita bandingkan di sirkuit Mandalika itu ada banyak badan usaha milik negara yang mensponsori kegiatan MotoGP di Mandalika. Tetapi kok tidak ada sponsor dari badan usaha milik negara yang mensponsori kegiatan Formula E. Padahal ini sama-sama ajang internasional. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana sikap Pak Anies, kita baca berita dari Detik News. Ini respon Anies Baswedan soal badan usaha milik negara atau BUMN tak beri sponsor Formula E Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari soal tak ada BUMN yang mensponsori acara Formula E.
Anies menyatakan saat ini pihaknya lebih berfokus mensukseskan pergelaran Formula E pada 4 Juni mendatang. No, kita semua pada bersiap menyelenggarakan. Ini tinggal 2 hari lagi. Pada fase ini konsentrasi kita adalah memastikan semua rencana berjalan dengan baik. Dunia melihat Jakarta, melihat Indonesia, dan kita ingin agar ini jadi kesempatan membawa nama baik Indonesia ke gelanggang dunia, kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juni 2022. Jadi Pak Anies ini ketika ditanya kenapa Pak kok tidak ada sponsor dari BUMN di Formula E, Pak Anies menjawab itu adalah dengan no. No, artinya dia tidak memberikan komentar terkait itu. Jadi Pak Anies berkonsentrasi bagaimana besok itu sukses dan tidak membahas terkait BUMN. Apakah BUMN itu ikut mensponsor atau tidak? Pak Anies no, tidak mau menjawab terkait itu. Jadi kita juga heran teman-teman, kenapa Erick Thohir kok tidak memberikan sponsor di kegiatan Formula E? Atau karena Pak Anies yang dianggap ini oposisi pemerintah atau seperti apa? Kita juga kurang tahu. Ataupun Pak Anies dianggap kompetitor di Pilpres 2024. Karena nama Pak Anies ini elektabilitasnya cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau Pak Erick Thohir ini tidak terlalu terlihat berapa elektabilitasnya, tetapi Pak Anies sejajar dengan Pak Ganjar, sejajar dengan Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Jadi 3 orang ini elektabilitasnya cukup tinggi. Kalau Erick Thohir ini tidak kelihatan berapa elektabilitasnya. Apakah faktor itu yang kita kurang tahu teman-teman, karena pihak Erick Thohir juga tidak memberikan jawaban kenapa BUMN-nya kok tidak memberikan sponsor di acara Formula E. Sementara kalau di MotoGP Mandalika memberikan sponsor. Kok beda perlakuannya? Treatment-nya kok berbeda? Kalau sama-sama ini mengharumkan nama baik bangsa, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anies berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap perhelatan ajang mobil listrik mendatang. Mendikbud itu memandang ajang ini mampu menyerukan kepada dunia Jakarta ikut andil dalam menghadapi pemanasan global. Memberikan pesan kepada dunia bahwa warga Jakarta ingin ikut ambil tanggung jawab di dalam menghadapi masalah global warming. Dan kita punya kontribusi dengan udara yang selama ini kita miliki. Dengan kita perbaiki dunia. Jadi itulah event Formula E. Luar biasa teman-teman yang disampaikan Pak Anies bahwa Jakarta ingin ikut dalam menghadapi masalah global warming atau pemanasan global. Jadi kalau menggunakan BBM tentu ini akan membuat dunia ini menjadi panas karena ada asap, ada pencemaran dan sebagainya. Tetapi kalau menggunakan energi listrik itu tidak ada pencemaran udara. Ini pesan yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Karena itu kita semua harus ikut berpartisipasi mensukseskan Formula E. Walaupun pihak sebelah tidak mau mensukseskan, tidak mau memberikan sponsornya, tetapi kita berpositif thinking bahwa apa yang dilakukan Pak Anies adalah untuk membuat nama harum Indonesia. Yang pertama, yang kedua, ikut ambil bagian dalam permasalahan global warming atau pemanasan global. Karena kampanye dari Formula E itu teman-teman, bagaimana mengurangi gas emisi karbon. Yang gas emisi karbon itu tentunya akan mencemari udara dan membuat panas dunia ini semakin panas. Istilahnya adalah global warming, pemanasan global. Jadi kami berharap dukungan bagi semuanya, doakan insya Allah berjalan lancar, sambungnya. Sebelumnya, Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyentil BUMN yang tak memberikan sponsor balapan mobil listrik di sirkuit Ancol akhir pekan nanti. Menteri BUMN Erick Thohir hanya melempar senyum dan memilih tak berkomentar. No comment, ujar Erick kepada wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Silatnas Nasdem Kamis 2 Juni 2022. Erick ditanya awak media terkait belum adanya BUMN yang mensponsori Formula E Jakarta. Detik juga sudah mencoba menghubungi staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga untuk meminta tanggapan terkait pernyataan Sahroni, namun belum ada jawaban. Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni sebelumnya mengunggah pernyataan terkait BUMN tak memberikan sponsor ke event balap internasional itu. Sahroni menyebut pihaknya membayar full kepada PLN.
BUMN tidak memberikan sponsor apapun. PLN untuk kelistrikan juga kami bayar full. Maaf nih, BUMN tuh bagian dari Republik Indonesia, kan ya? Kementerian BUMN, tulis Sahroni melalui akun Instagram @ahmadsahroni88. Ini sindiran yang cukup lumayan teman-teman dari Ahmad Sahroni yang menanyakan, BUMN itu kan bagian dari pemerintah Indonesia. Bagian dari pemerintah Indonesia teman-teman BUMN, tetapi kenapa kok tidak mendukung acara Formula E? Sementara di Mandalika, di MotoGP memberikan sponsor. Ini sindiran yang lumayan dari Sahroni teman-teman. Sahroni juga menyampaikan dia memelas minta sponsor ke BUMN demi Indonesia, bukan untuk Gubernur DKI Anies Baswedan atau Pemprov DKI. Saya menyampaikan per hari tadi tentang BUMN. Kenapa? Orang pasti kontra dengan lu melas-melas kemarin minta sponsor. Gue ini memelas untuk BUMN bergabung demi bangsa dan negara, bukan melas karena faktor yang lain, kata Sahroni secara terpisah di Monas. Sahroni mengatakan memelas ke BUMN lantaran di Indonesia ada perhelatan Formula E. Dia menekankan sponsor dari BUMN bukan soal dana, melainkan wujud kehadiran lembaga pemerintah. Nah itu teman-teman, terkait pernyataan yang disampaikan Ahmad Sahroni cukup menyentil kepada pihak BUMN, terutama Pak Erick Thohir, di mana dalam tweetnya Ahmad Sahroni mengatakan, bukankah BUMN itu bagian dari pemerintah Indonesia? Ini satu sentilan yang cukup lumayan. Nah, kalau itu bagian dari pemerintah Indonesia, mestinya hadir dalam event kegiatan internasional seperti di Formula E. Ini cukup bagus teman-teman, sentilan dari Ahmad Sahroni. Kenapa BUMN kita kok tidak hadir di acara event internasional seperti Formula E, tetapi hadir di MotoGP, yang juga event internasional. Dan Pak Anies juga begitu teman-teman, ketika ditanya, kenapa BUMN kok tidak memberikan sponsornya ke Formula E? Pak Anies menjawab, no, dia akan fokus terkait pelaksanaan Formula E besok. Jadi itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Intinya Pak Anies ingin sukses kegiatan besok karena ini tentu saja membawa nama baik Indonesia. Kalau ini baik, kalau ini sukses teman-teman, siapa yang tidak bangga bahwa Indonesia menjadi bagian dari perhelatan akbar Formula E. Dan Formula E ada pesan terkait energi terbarukan, yaitu menggunakan energi listrik. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.